Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hadi Palahuddin MAG, dosen tetap Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya mengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Mata kuliah Fikih Ibadah referensi utamanya adalah buku Fikih Ibadah yang saya tulis sendiri. Itu sudah dicetak sejak tahun 2014 dan sudah mengalami 4 kali revisi. Revisi terakhir itu di awal tahun ini 2023. Kuliah ibadah berbicara tentang ritual-ritual ibadah di dalam Islam. Biasa disebut ibadah mahdhah. Di buku ini 7 bahasan utamanya. Yang pertama itu adalah tentang pengantar ibadah terlebih dahulu. Yang kedua itu tentang toharoh. Yang ketiga tentang sholat. Yang keempat itu tentang zakat. Yang kelima itu tentang puasa. Yang keenam tentang haji. Yang ketujuh tentang pernikahan. Tujuan utama kuliah fikih ibadah ini agar mahasiswa mampu menjelaskan, memahami konsep-konsep ibadah ritual beserta kedudukannya di dalam agama Islam. Mereka juga harus mampu mempraktikkan ibadah ritual itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling utama juga adalah mereka bisa hafal bacaan-bacaan, doa-doa di dalam ibadah ritual. Di bab terakhir memang kami tambahkan bab pernikahan dengan tujuan agar mahasiswa nanti setelah lulus mereka punya bekal untuk menikah. Biasanya mereka setelah lulus akan menikah, karena itu di perkuliahan fikih ibadah memang kami tambahkan dengan bahasan tentang bab pernikahan. Perkuliahan kami lakukan dengan sistem blended, bauran. Materi-materi yang sifatnya teoritis nanti kami akan sampaikan melalui Zoom meeting sebagaimana yang ada di RPS. Tetapi materi-materi yang lebih banyak terkait dengan praktik itu kami langsungkan nanti dengan menggunakan offline, langsung tatap muka, karena harus diperagakan di depan mahasiswa. Evaluasi kegiatan kami lakukan dalam 4 tahapan. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, itu nilainya 20%. Lalu kemudian presentasi kelompok, karena itu nanti ada pembagian kelompok, mereka harus mempresentasikannya, itu nilainya 20%. Lalu kemudian UTS 20%, itu jumlahnya sudah 60%. Lalu UASnya itu 40%. Dengan demikian maka 100% nilainya kalau misalnya para mahasiswa itu mengikuti perkuliahan, hadir 20%, lalu kemudian mereka presentasi 20%, UTS 20%, dan mereka mengikuti UAS 40%. Saya kira itu pengantar mata kuliah fikih ibadah. Setelah itu kita akan kuliah di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya yang saya cintai, hari ini kita akan memulai perkuliahan kuliah fikih ibadah. Sebelum dimulai, Ananda sudah mengambil buku yang ini di LP3IK? Sudah. Sudah ya? Ya. Baik. Yang kedua, Ananda, apakah LPS ini sudah dibaca yang saya kirim melalui grup WA kita? Sudah. Ya. Yang paling penting diperhatikan di LPS, kalau sudah dibaca ya? Ya. Nah, ya. Yang paling penting itu adalah bahwa mata kuliah kita ini akan kita tempuh dalam waktu 16 kali pertemuan. Tetapi nanti kita menggunakan sistem bauran, blended. Ada beberapa materi yang bisa kita sampaikan melalui Zoom meeting.
ini zamannya sudah canggih ini. Jadi tidak harus semuanya bertatap muka, tetapi kita bisa menggunakan fasilitas media yang ada dan sekarang sudah canggih. Ada beberapa mata kuliah itu praktikum, itu yang harus kita luring, harus bertatap muka, karena saya harus peragakan, atau juga mungkin mahasiswa nanti yang memperagakan itu. Nah, yang penting juga diperhatikan adalah penugasannya. Penugasannya nanti menggunakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok yang sudah dibagikan di dalam FPS sudah ya, dibaca semuanya ya? Sudah. Oke, sudah dibaca semuanya. Nah, penilaian untuk mata kuliah kita itu 4 komponennya. Kehadiran itu 20%, presentasi itu, jadi kelompok-kelompok itu harus mempresentasikan makalah yang mereka buat 20%. Lalu semua mahasiswa ikut UTS, ujian tengah semester 20%. Berapa jadinya itu? 60%. Sisanya berapa? 40% itu untuk UAS, nilai UAS. Nah, jadi kalau ingin nilainya itu sempurna, kehadiran, presentasi, UTS, dan UAS. Nah, itu baru nilainya sempurna. Nah, itu yang harus anak-anakku semuanya perhatikan. Untuk pertemuan sekarang saya yang akan mempresentasikan langsung. Tetapi pekan depan itu kelompok 1 Habib ya, kelompok 1 besok ya. Nah, bersama teman-teman. Nah, sekarang kita mulai tentang fikih ibadah. Coba kita lihat di sini. Jadi agama tauhid Islam itu komponennya 3. Jadi inti ajaran agama itu kan 3 sebenarnya. Coba kamu lihat, ini ada iman. Nah, ini ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, itu dia. Lalu kemudian iman itu berbicara, ini kalau iman itu berbicara tentang keimanan, itu kalian sudah tempuh di kuliah akidah. Ada yang masih ingat kuliah akidah itu berbicara tentang apa? Coba Habib. Berbicara tentang iman. Berbicara tentang iman. Mulyani, iman ini tempatnya di mana Mulyani? Dalam hati, Pak. Ya, dalam hati, karena dia menyangkut kepercayaan. Jadi pada semester pertama itu iman itu memang adanya di dalam hati. Coba bayangkan di sini kalau adik-adik itu sudah jatuh cinta, itu kan sebenarnya orang jatuh cinta itu di hati sebenarnya. Nah, kemudian komponen ajaran Islam itu namanya Islam. Coba kita lihat, inilah yang kita sebut sebagai kuliah fikih ibadah. Nah, ini yang saya terangkan. Ini ada kuliah fikih ibadah. Kuliah fikih ibadah itu adalah pembuktian kita terhadap adanya iman kita. Jadi kalau tadi Ananda itu ngomong tentang iman itu adanya di hati, tapi buktinya bagaimana? Kan gitu. Itu sebabnya maka ibadah itu artinya tunduk. Setelah kita percaya adanya Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab suci. Kitab suci itu misalnya kita diminta untuk sholat, percaya kita tunduk, mau sholat. Kalau tadi Bapak berbicara tentang cinta itu di hati, pembuktiannya itu ibadahnya seperti apa? Pembuktiannya, kalau misalnya ada orang mengaku saling mencintai, ayo menikah. Ketika ayo menikah, mau dia, ya sudah, itulah namanya ibadah. Itu namanya ketundukan. Bisa dipahami? Bisa dipahami itu? Ya, kalau bisa dipahami kita lanjut. Nah, nanti ihsan itu kuliah akhlak. Kuliah akhlak nanti Ananda itu akan tempuh nanti di semester 3. Akhlak itu artinya buah dari iman dan ketundukan kita. Jadi ketika kita punya kepercayaan, lalu kemudian kita tunduk, tetapi ketundukan itu tidak boleh selesai sampai di sana. Harus ada buahnya. Buahnya itu kalau akhlak itu berbuat baik. Misalnya begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita percaya ada perintah Tuhan untuk mengerjakan sholat, kita mau sholat, tidak boleh berhenti sholat, harus ada buahnya, efeknya. Efeknya itu apa? Berbuat baik. Itu namanya akhlak. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i
ibadah. Kesimpulan. Sekarang saya mulai dengan definisi fikih karena ada kata-kata fikih di dalam buku kita. Kuliah fikih, hanya kuliah fikih ibadah. Apa artinya fikih itu, Ananda? Coba kita lihat, ini pakai bahasa Arab ini. Itu artinya sebenarnya singkatnya itu al-fahmu, pemahaman. Pemahaman. Jadi kalau Ananda semuanya nanti mendengar kata-kata fikih, cepat di dalam otak kita itu pemahaman. Coba kita lihat sini. Pemahaman. Kalau misalnya melihat buku fikih ibadah, pemahaman kita tentang buku ini, oh, bukunya indah, pemahamannya kan gitu. Oh, tebal. Nah, itu pemahaman. Paham. Tapi apa maksudnya fikih? Ananda semuanya, coba kita lihat di sini yang di garis bawah itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatihat tafsiliyah. Kira-kira begitu. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat. Hukum-hukum agama. Nah, itu sebabnya materi kita di fikih ibadah ini hukum najis, hukum sholat, halal. Hukum itu ada halal, apa ada lagi? Haram, ada wajib, apa lagi? Sunat, apa lagi? Makruh, mubah. Itu isinya fikih ya, itu semuanya. Makanya nanti di dalam buku ini sesuai dengan RPS itu yang ada di dalamnya itu berbicara tentang hukum sholat, bagaimana cara mengangkat takbir, boleh apa enggak, sunat-sunat sholat itu seperti apa, sholat sunat kusuk, misalnya gerhana itu pelaksanaannya seperti apa hukumnya haji, apa hukumnya zakat, bagaimana hukumnya menikah. Itu dia, karena kamu kan mau menikah ini. Setelah selesai nanti semuanya mau menikah. Banyak yang tidak mau gitu kan, tapi baiknya menikah. Nah, itu nanti Anda yang terkait dengan fikih. Jadi fikih itu berbicara tentang hukum. Jadi pertama yang terlintas di benakmu itu setelah memahami bahwa fikih itu artinya itu adalah pemahaman. Nah, kalau orang sudah berbicara fikih itu dia berbicara tentang hukum-hukum. Tadi hukumnya itu apa? Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nanti makanya ada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Ada di dalam pembahasannya nanti supaya dengan di RPS. Lalu apa itu ibadah? Coba kita lihat ibadah itu, Ananda semuanya. Ibadah itu artinya menyembah. Nah, tadi taat, tunduk dan patuh. Jadi ketika kita taat, itu namanya kita ibadah. Tapi yang menurut istilah, coba kita lihat, ibadah itu apa? Coba kita lihat di sini. Al-ibadah ia at-taqarrubu ilallahi bimtithali. Nah, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Mengerjakan perintahnya itu ibadah. Ada perintah sholat, kita kerjakan, ibadah. Pertama, menjauhi larangan, tidak durhaka kepada orang tua, ibadah, dapat pahala. Sholat, kita kerjakan sholat karena perintah, dapat pahala. Itu. Wal amali bima adina bihi syari', dan mengerjakan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya yang diizinkan itu apa? Boleh enggak kita menggunakan kipas? Boleh. Ibadah juga itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa yang namanya ibadah itu mengerjakan perintah larangan Allah saja enggak, tetapi mengerjakan yang boleh. Yang boleh-boleh itu juga namanya ibadah. Boleh kan saya pakai laptop untuk mengajar? Boleh. Ibadah, dapat pahala. Boleh saya pakai LCD supaya anak-anakku semuanya pemahamannya cepat terhadap perkuliahan? Boleh. Itu namanya ibadah. Cuma di dalam agama Islam ibadah itu ada dua, ada yang umum, ada yang khusus. Coba kita lihat sekarang ini anak-anak. Nah, ini dia. Ada yang umum. Kalau yang umum itu kita lihat sebelumnya tadi itu adalah segala amalan yang diizinkan Allah, yang
Yang khusus apa yang telah ditetapkan perincian-perincian tingkah tata caranya yang tertentu. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Kalau umum itu adalah ibadah umum yang tidak dijelaskan tata caranya. Bagaimana caranya menyetak buku supaya bagus? Oh, pakai kertas saringan saja supaya mahasiswa gampang membawanya. Oh, enggak, saya warnanya itu tidak ditentukan. Ibadah. Bolehkah saya membangun rumah bertingkat? Boleh. Tidak ditentukan tata caranya. Suka-suka kita. Mau tingkat 2, mau tingkat 3, mau pakai AC, non AC, mau kamar mandinya ada barat, timur. Nah, itu sudah tidak diterapkan. Tetapi coba kita lihat anak-anak, kalau ibadah khusus, ibadah khusus itu ditentukan tata caranya, rinci dia. Itulah mata kuliah kita. Jadi mata kuliah kita itu di sini, di ibadah khusus. Nah, di ibadah khusus. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang najis, saya mau tanya sekarang. Tahu ingus? Tahu. Jijik tak? Jijik. Jijik. Tapi sekarang saya tanya, itu najis apa enggak? Tidak. Tidak najis. Nah, karena yang mengatakan itu najis itu adalah Allah, nabinya. Nabi tidak pernah ngomong bahwa ingus itu najis. Walaupun menurut kita itu najis. Maka kalau misalnya ada pakaian kita yang terkena ingus, boleh kita melaksanakan sholat. Sekarang kita ke sawah. Bapak-bapak kita ini kan banyak di sawah. Lalu di sawah itu kali lah, namanya sawah kan. Itu kemudian tanah itu bisa ciprat ke dalam pakaian kita. Kotor kan menurut kita? Ya. Kotor apa enggak? Kotor itu. Sekarang saya tanya, itu najis apa enggak? Tidak. Najis. Nah, itu dia. Karena itu maka ibadah, fikih ibadah ini harus kita pelajari. Ini harus kita pelajari. Sholat kok subuh ada 2 rakaat ya? Zuhur 4 rakaat. Ada 4 rakaat. Asar 4 rakaat, maghrib kan 3 rakaat. Di dalam bayangan kita, saya ingin tambah saja 2 rakaat itu menjadi 4 supaya pahalanya banyak. Boleh kan enggak? Tidak. Karena itu kita harus rinci untuk belajar tentang fikih ibadah. Jadi buku ini Ananda semuanya, sekalipun tulisannya itu fikih ibadah, maksudnya adalah ibadah apa tadi? Ibadah khusus. Ibadah khusus itu adalah ibadah yang sudah ditentukan perincian-perinciannya. Tidak boleh ada yang berbeda. Coba kita lihat di sini. Nah, prinsip-prinsipnya coba kita lihat dulu. Jadi ibadah itu ada 2. Coba lihat, ada namanya ibadah ammah. Itu terkait dengan muamalah. Ada ibadah khosok khusus. Coba lihat di sana. Kalau ibadah ammah itu sosial, hubungan kita bertetangga, bergaul. Saya boleh tidak bergaul sama si A, si B, si C? Sudah, terserah saja. Suka-suka, tidak ditentukan. Di dalam agama, wahai orang-orang yang beriman, kalau bergaul, bergaulah sama Nita. Tidak ada itu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau misalnya mau bergaul harus sama Habib, harus sama si Rani. Tidak ada yang begitu. Politik, partai politik, mau masuk partai PKS, mau masuk partai Nasdem, silahkan saja. Tidak ada di dalam Al-Quran yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam partai PKS. Nah, masuklah kalian ke dalam partai Golkar. Tidak ada itu muliani. Karena itu umum, tidak ditentukan. Seni budaya. Mulyani misalnya senang, saya senang dangdut. Nah, boleh. Nita tapi senangnya seluruh, misalnya kan. Nah, ya sudah, boleh-boleh saja. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ditentukan. Di dalam hadis juga, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berkesenian, maka pilihlah rock, pilihlah dangdut, atau pilihlah koplo. Tidak ada, sudah suka-suka kita. Itu kalau ibadah umum. Apa yang paling penting, anak-anak, prinsipnya itu apa saja boleh. Jadi kalau ibadah umum itu boleh. Bungkus apa, kipas angin, mau kipas AC, boleh semuanya. Nah, azasnya apa? Azasnya itu suka sama suka.
suka sama suka, ridho, adil, dan memberi manfaat. Nah, jika berbeda dengan zaman Nabi, jika berbeda dengan Al-Quran dan hadis, itu boleh. Coba kalian sekarang di ibadah khusus yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini kalian harus tahu nih, prinsip-prinsipnya apa? Itu prinsipnya itu semua dilarang kecuali ada perintah. Coba kita lihat bidang ibadah khusus itu apa? Toharoh, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, korban, akikah, doa, zikir, dan lain-lain. Ini adalah ibadah khusus yang pelaksanaannya itu persis seperti yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita pelajari rinci. Coba kamu lihat saya. Sholat itu kan mulai dari begini, rinci sekali itu kan. Boleh Pak saya sholat gini? Tidak boleh. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan zaman Nabi. Nah, kalau bertentangan, disitulah terjadinya bid'ah. Pernah dengar bid'ah? Pernah dengar bid'ah? Nanti kalau di tengah masyarakat itu ada namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat baru dalam bidang agama. Saya ulangi sekali lagi. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang dibuat di dalam agama. Tapi coba lihat, ini di bidang agama ya, bukan ibadah umum dunia, tapi di bidang agama. Saya ingin tanya lagi, bid'ah itu apa? Sesuatu yang baru yang dibuat di bidang agama yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi. Yang tidak ada contohnya pada zaman Nabi. Jadi tidak semua, kalau di bidang urusan dunia tidak ada contohnya zaman Nabi boleh. Tapi kalau di dalam ibadah khusus di pelajaran kita ini, kalau tidak ada contohnya di zaman Nabi, itulah namanya bid'ah dan itu yang dilarang. Saking alimnya, sholat subuh itu 2 rakaat, kemudian dia mau tambah menjadi 4 rakaat. Itu yang tidak boleh. Nah, itu dulu ya, yang kalian bisa pelajari pada hari ini. Ini harus dipahami. Silakan, ada yang mau bertanya? Nita, silakan nanya Kak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang bid'ah. Bagaimana dengan seorang muslim yang melakukan atau melanggar tata cara yang seharusnya ada dalam ibadah khusus tersebut? Apakah sanksi yang didapatkan seperti apa? Oke, nah ini bagus pertanyaannya kita. Itulah maksudnya tadi. Jadi kalau berbeda atau bertentangan dengan ketentuan yang sudah ada, itu namanya bid'ah dan itu yang dilarang di dalam agama. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya maka kita perlu pelajari ini secara rinci. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Terus hukum bid'ah itu apa Pak? Nah, hukum bid'ah itu Ananda haram, tak boleh kita kerjakan. Maka prinsipnya semua yang dilarang, semua dilarang kecuali ada perintahnya. Tidak boleh. Jadi jangan menambah 2 rakaat sholat subuh gara-gara punya pikiran sedikit sekali katanya. Saya mau nambah aja menjadi 4. Tidak boleh ya Ananda. Oke. Habib tadi Budi menyanyi. Apakah orang yang bid'ah itu termasuk dalam musyrik atau? Ya, ini bagus pertanyaannya. Apakah orang yang berbuat bid'ah itu musyrik? Musyrik itu artinya mempersekutukan Allah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang mani betada'a faqad syara'a wa man syara'a faqad kafara. Barang siapa yang berbuat bid'ah, dia sudah membuat syariat. Tadi 2 rakaat sholat subuh tidak pernah diperintah, tidak pernah ada contohnya, dia mau nambah-nambah. Dia sudah membuat syariat, dia sudah membuat hukum. Orang yang membuat hukum itu maka dia kafir. Wah, itu katanya. Jadi ancamannya keras sekali. Nah, kalau terkait dengan kita. Bagus. Tadi sudah. Ini mau kafir, mau musyrik, tidak usah diurus. Yang penting kita hati-hati. Tidak usah sudah nambah-nambah. Nah, jadi mau puasa misalnya nanti di bulan puasa itu 30 hari tidak cukup. Saya mau 40 hari. Saking alimnya di Idul Fitri mau puasa tidak boleh. Haram. Karena itu sudah ada contohnya dari. Oke? Saya kira cukup ya, Ananda. Nah, saya ingatkan kembali lagi untuk minggu depan dipersiapkan Habib ya, kelompok pertama untuk maju mempresentasikan makalahnya.
ini dengan membaca Alhamdulillah.